semester 3 yang gue cerita sama lu Oh. nangis-nangisan itu. Mau diceritain di sini? Do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Hai. Halo. Hai, selamat. Oh, halo. Harus dijawab dulu ya. Iya dong. Oh iya betul. Oke, kita sapa dulu yang lagi nonton ya. Hai, selamat pagi, siang, sore, malam di waktu kapanpun kamu nonton. Gue berdoa Selamat datang viewers gue kembali. tambah banyak. Udah sih, gue mau opening dulu, diam dulu sih lu. Oke. Paham. Ya, selamat datang kembali di channel kita, Dialog Tri dan Sarah. Ya, jadi ini episode kedua. Temanya apa, Ra? Apa ya? Kemarin kita sepakat bahas apa sih? Hah? Kemarin kita sepakat apa ya? LDR ya? Apa pasangan? Oh iya. Terserah lu dah, mau yang mana, suka-suka lu. Oke, yang mana yang nyangkut aja nanti di obrolan yang mengalir. Oh iya. Oke deh. Jadi pokoknya kita mau ngobrol lagi hari ini ya teman-teman. Dan karena episode yang pertama itu sebenarnya episode yang tidak terduga ya. Kita nggak ada pikiran untuk bikin channel sebenarnya. Cuman mau masuk podcastnya si Sarah aja nih. Jadi yang opening yang episode pertama itu si Sarah ya. Tapi karena ini yang buat channelnya aku, jadi hari ini aku yang nge-lead untuk openingnya ya. Dan karena yang episode lalu itu aku yang kenalan, jadi hari ini khusus Sarah yang memperkenalkan diri supaya semua orang tahu siapa si Sarah nih ya. Silakan Ra, diperkenalkan dulu. Halo. Perkenalkan, nama aku Sarah Kurnia Kristi. Ya, apa ya yang mau dikenalin ya? Aku sama Tri seumuran, tuan Tri sedikit. Iya tah? Oh iya. Makasih ya udah menuangkan aku. Apalagi ya, sekarang sih aku bekerja buat Tuhan di salah satu tempat di Jakarta. Sebenarnya aku lebih suka dibilang jadi apa ya, leader ya, youth leader gitu sih. Jadi enggak deng, apa sih kakak rohani? Iya lebih enak kayak gitu sih. Jadi aku punya banyak adik-adik yang berjuang bersama-sama dengan aku gitu dalam hal pertumbuhan rohani. Gitu deh. Asik. Kayaknya nggak ada yang penting. Jadi nggak mau dipanggil ibu juga? Enggak, terima kasih. Panggil aku kakak. Kakak, Cici, jarang iya, tapi manggil Cici. Apa ya, Lause? Kadang-kadang. Lause, oke. Jadi terserah ya mau panggil kakak Cici Lause ya. Kalau aku boleh panggil apa ini? Panggil baby. Baby. Aduh, perempuan. Iya, memang obrolan kita perempuan banget. Oke, lanjut. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang hubungan lah ya. Hubungan yang lebih dalam daripada hubungan yang lalu. Wis. Kalau yang lalu kita bahas tentang persahabatan, hari ini kita mau bahas tentang you and me in forever. Apa ya? Hah? You and me forever. Forever. Iya ya, you and me goes to forever. Kan belum, kan masih pacaran. Gimana sih lu? Oh iya. Tapi lu kan Karena udah. Jadi kita bahas dari dua sisi dong. Lu yang sudah, gue yang belum. Oh ya udah, boleh. Jadi LDR-nya nggak jadi nih? Jadi. Ya, oh ya nanti masuk aja lah ya di dalamnya. Perjalanan dari awal lah ya. Oke. Oh, silakan. Iya, boleh. Iya, silakan sih. Gua dong silakan. Iya, silakan Sarah. Hari ini kayaknya kita karena jadi berasa formal ya. Kalau yang pertama tuh kan kita santai. Iya sih? Iya benar. Nggak ada tuntutan apa-apa gitu loh. Jadi bisa ngalir aja sih. gitu. Ini gimana kan kita dong? udah mikir mau buat sesuatu. Sebenarnya aku sama Tri sama-sama LDR. Cuma Tri yang akhirnya banyak berakhir di tengah jalan.
Makasih. Jadi Jadi aku lebih berpengalaman gitu ya. iya, Tri udah ganti 3 kali dari sejak Itu kita 3 kenal. kali, lu hitung 3 loh. banget ya? Iya. Oh iya Yang bener bener. cerita Bener pertama bener kali bener. ketemu, pertama kali kita ngobrol di tempat gym, buat kalian yang belum Oh tahu, iya. kita ngobrol di tempat gym. Mhm. Nah, kita ngobrol di tempat Itu gym, lain. orang yang berbeda. Lalu setelah Mhm. kita diem lama, rekonsiliasi, itu orangnya beda lagi. Kok Dan lu yang nyeritain tentang kisah gua ya? soalnya kisah gue nggak ada yang bisa diceritain. Dari awal sampai akhir orangnya sama. Nah, Oh iya juga sih. setelah rekonsiliasi, kita deket lagi, orangnya udah beda lagi. Ya ampun. Tapi orang yang terakhir berhasil sih memenangkan hati Tri ya. Selamat Asik. kepada pemenang. Harusnya ngucapin orangnya ya, selamatnya ke Yoyo bukan gua. Oh ya, nanti aku Iya kan? selamatin deh. Ya semoga Yoyo Ya udah, bersyukur jadi sih. iyalah kalau nggak Oh gitu. bersyukur mah nggak dijadiin gimana sih? Iya. Nah, ternyata Iya. perjalanannya nggak mudah ya. Maksudnya kita dulu Mm-mm. tuh asrama 5 tahun. 4 Mm-mm. tahun deh. 4 tahun. Sama Mm-mm. praktek 1 tahun. Itu dalam Mm-mm. satu tatanan kehidupan. Bahasa gue formal banget ya. Dalam suatu tatanan aturan kehidupan, ya itulah intinya ya. Yang cukup ketat sih. Mm-mm. Jadi segalanya Mm-mm. diatur. Bangun pagi diatur, Bener. makan pagi, Pacaran juga diatur. Nah, aku baru mau masuk ke situ ceritanya, tahan dulu. Oh, Jadi bahkan sampai nggak punya sabaran. pacar pun diatur gitu. Jadi siapapun Mm-mm. yang sudah punya pacar sebelum masuk kampus harus lapor. Lu lapor Terus nggak? lapor dong. Aku kan jujur Gue anaknya. lapor nggak ya? Gue Gue kayaknya nggak lapor lapor. deh. Gue Gue waktu itu putus tahu waktu baru masuk. gue Iya, gue nggak pacaran waktu itu. Di gue tuh tengah-tengah waktu jalan. baru mau masuk, gue cerita dulu kalau gitu. Jadi Oh pas iya, mau sorry. masuk STTB tuh nggak putus sih, maksudnya kayak diancam sedikit Break gitu gitu. loh. Enggak, maksudnya kalau kamu Oh. tetap mau ke sana udahlah nggak usah aja, kita udah nggak usah lanjut aja karena kan asrama dan aku udah bilang Oh iya. nggak bisa sering-sering ketemu, apalagi saat belum pernah asrama kan gimana sih hidup asrama juga kita nggak tahu kan. Jadi lebih baik jangan ketemu lah gitu. Jadi takut-takut gitu anak SMA yang baru-baru taat aturan gitu, jangan ketemu Takut jangan ada yang ketemu. lain. Iya, enggak sih, takut dikeluarin. Nggak tahu, gue takut banget takut nggak bisa Oh, lulus sampai gitu. selesai gitu. Karena kan isunya tuh katanya kalau masuk kuliah kayak kita gitu, itu tuh ada Lu seleksi sebut aja alam. sih. Enggak, jangan dong. Jangan. Boleh ya? Tahan. Jadi tuh ada seleksi alam gitu, nggak kayak kuliah-kuliah pada umumnya gitu. Makanya jadi itu kayak jangan ketemu lah gitu, sabar-sabar lah gitu. Terus dia bilang kalau tetap mau masuk sana udah nggak usah lanjutin aja gitu. Tapi gue tetap lapor. Waduh. Kan beriman anaknya. Oh iya. Tapi nggak putus kan waktu itu? Enggak sih. Abis masuk nggak putus? Enggak. Kayaknya pernah deh lu putus. Pernah tuh semester berapa ya? Semester 3 yang gue cerita sama lu nangis-nangisan itu. Selebihnya enggak sih. Ya berantem-berantem receh-receh lah. Oh iya. Sekarang kan enggak receh. Mau diceritain di sini? Jangan, nanti gue cut. Oke. Iya. Gitu. Jadi kalau gue tuh gitu. Tetap lapor sampai. Jadi dulu ibu asramanya tuh dosen pembimbing gue. Gue masih ingat mah. Ibunya siapa ya? Kok gue lupa ya? Yang baru pensiun. Jangan sebut nama. Hah? Emang dia tah? Kayaknya bukan dia deh dulu. Dia. Dari awal dia tak? Enggak kali. Bukan dasar lu. Tapi pas ibu itu, pas udah naik si ibu ini, dia tuh sering kasih kayak MP3 dulu, zamannya MP3 jadul banget ya. MP3 iya kan?
khotbahnya Pak Pendeta Jeffrey Rama, bahas tentang dating. Jeffrey Rama apa Jeffrey Rahmat gitu, gue lupa. Dia Jadi tuh, puter di mana? Kok gue nggak inget ya? oh enggak, dia kirimin pakai flash Oh, kirim disk. ke lu. Dia kasih ke Oh, anak-anak yang punya pacar, tapi pacarnya nggak di dalam kampus. Jadi dia pantas gue kasih, nggak dapet, nggak lapor sih. iya, nggak lapar sih. Jadi gue Terus, dikasih di flash disk, disuruh heeh. dengerin, sama disuruh kirimin ke pacarnya untuk dibahas. Ih, ibu itu perhatian banget. Itu baik banget. Iya ya. Terus, Ya udah. bukannya dia, aduh, ntar gosip lah gue. Oke. Nggak apa-apa tahu, biar Perempuan ngalir ya, aja. perempuan benar-benar loh ya. Oke, itu cerita gue. Jadi gue lapor, terus nggak ketemu 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun. Iya, dari semester 1 sampai semester 6, terus kan konflik yang break, yang nangis-nangis di perpustakaan itu. Terus? Itu yang gue cerita sama lu itu. Oh, terus dia datang ya? Iya, terus 6 bulan dulu tuh, nunggu 6 bulan. 6 bulan, terus ngajak rekonsiliasi, gue bilang nih udah 3 tahun nih nggak ketemu, by the way. Kalau mau rekonsiliasi, datang gitu. Karena kan kita udah kakak tingkat. Emang lu nggak pernah pulang? Pulang nggak ketemu. Jadwal kita libur sama jadwal orang kerja libur kan beda. Oh iya juga sih. Jadi lu nggak pernah ketemu 3 tahun itu? Gila, lu hebat juga. 3 tahun nggak ketemu. Cuma modal bisa pacaran ya. Cuma modal telepon, SMS, sama nggak lama terus kan ada Facebook kan. Oh iya. Nah, itu Facebook agak menolong karena bisa video call di Facebook. Iya benar. Pas kita semester berapa itu udah bisa video call ya. Kita tuh zaman ini ya. Zaman apa tuh namanya, peralihan gitu ya, dari yang SMS. Iya. Habis itu mulai apaan tuh? BBM ya? BBM dulu kan kayaknya ya. Terus Android. Ya ampun, kita sudah melewati semuanya di kampus. Iya, ya gitulah. Ya, tapi jadi, indah sekalipun tidak mudah. Gitu. Indahnya apa? Nggak mudahnya apa? Boleh nggak dibagiin? Indahnya karena perjalanan LDR itu ngebangun trust sih. Bayangin 3 tahun kagak ketemu, modal SMS sama telepon gitu. Tapi bersyukurnya tuh Tuhan pelihara ya. Oh ini nih, sama ini nih. Selalu doain. Kalau jauh. Karena tuh ya, setiap kali ada sesuatu yang aneh-aneh, maksudnya ada yang macem-macem, kan yang macem-macem belum tentu dari kita kan, bisa jadi dari luar kan, maksudnya ada yang ganggu gitu. Tuhan pasti tunjukin. Aku tuh bisa yang gini loh, baca nih komenan di Facebook, aku tuh bisa ngarah cuma ke satu nama doang. Kok aku terganggu ya sama nama ini? Kok aku terganggu ya sama nama ini? Terus aku kan ahli stalking, nggak tahu cewek-cewek kayaknya memang ahli stalking. Kayaknya sih. Dan bener loh, ada apa-apa loh. Maksudnya ada niat jahat. Itu yang kasus itu? Bukan? Iya. Oh yang itu, terus? Makanya selalu doain. Karena Tuhan tuh secara ajaib selalu kasih kepekaan gitu loh. Ini ada yang nggak beres gitu. Bener. Nah itu sih, jadi ya percaya iya, jadi mengandalkan Tuhan juga ya. Karena kalau bukan Tuhan nggak bakal bisa sih. Iya benar. Kayak lu tuh dijagain dari itu ya, dari apa namanya, dari perbuatan-perbuatan tanda kutip menuju ke jahat. Bukan menuju ke jahat lagi, udah jahat kali itu ya. Akan ada yang berniat jahat gitu loh. Iya. Seperti itu ya. Jadi memang kuasa doa luar biasa ya. Luar biasa. Apalagi dalam hari hubungan. Ini. Betul. Coba gantian lu yang cerita setelah akhirnya pertandingan dimenangkan oleh apanya? Kalau gue apa ya? Gue bingung mau cerita bagian mananya. Enggak apa-apa. Kalau hubungannya nih ya, perbedaan antara pacaran dengan pernikahan
Atau apanya ya? Terlalu banyak sih yang bisa dibahas dari hubungan itu. Dari perjalanan lu aja sampai hari ini gitu. Maksudnya dulu kan sempat struggle ya, sampai akhirnya memutuskan Mm-mm. untuk berhenti sama yang pertama. Ya gue tahu sih, gue Mm-mm. masih inget ceritanya gitu. Cuma kan pasti ada pemicu gitu loh. Kenapa akhirnya yakin nggak bisa nih dilanjutin. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Jangan-jangan lu lupa lagi. Iya, gue lupa saking udah lamanya. Kalau apa ya? Gue juga nggak ngerti sih. Kayaknya memang apa ya? Gue belum menemukan aja gitu loh. Maksudnya yang gue mau gitu, yang gue harapkan. Sebenarnya juga, aduh susah nih gue kalau ngomongin ini. Kita dulu. Ntar aku Oh iya. gantian dulu. Jadi aku ceritain Tri aja. Tri suka lupa sama kisah hidupnya sendiri soalnya. Iya, Nah, gue suka jadi lupa. kekasih yang sekarang sih yang akhirnya memenangkan pertandingan itu cowok yang super duper romantis dan buat banyak orang iri. Dia Gitu. selalu bikin kejutan-kejutan yang wow gitu loh. Maksudnya Emang lu tuh iri kemarin? enggak sih, cuma enggak biasa aja buat gue karena kan dia tipenya yang enggak kayak lu gitu, yang enggak kayak suami lu Ih, gue gitu, kayak gitu. yang bikin surprise, sewa Oh iya. tempat, bawa bunga, beli Ih, kok lu kue, tahu sih? ujuk-ujuk nggak ada angin nggak ada hujan dateng nginep di Iya sih hotel ya. demi buat surprise. Ya Allah. Ya itulah yang membuat aku akhirnya memilih dia sih. Karena aku akhirnya dengan semua yang dia lakukan meyakini bahwa oh orang ini benar-benar sayang. Ya mungkin itu kali ya yang apa namanya membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya. Gue nggak yakin kalau gue tuh disayangi dan dicintai kali ya. Di situ poinnya. Jadi selama ini tuh gue ngerasa gue yang berjuang untuk apa namanya untuk pasangan gue gitu. Nah begitu ketemu sama yang ini, gue ngerasa gue diperjuangkan. Jadi gue akhirnya kayak yang for the first time. Akhirnya merasa berharga ya. Oh iya ya nyambung sama yang kemarin ya. Jadi karena gue ngerasa kayak siapa sih yang mau dengan aku yang tak berharga ini? Lalu tiba-tiba ada yang menyayangiku, jadi rasanya kayak, apalagi dia romantis kayak gitu kemarin sih ya. Tapi Iya. percayalah bahwa keromantisan itu tidak abadi. Iya, 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 iya. Iya, jadi ketika sudah menikah, Oh gitu. iya, Merasa dia masih tertipu? romantis sih Oh enggak. kadang-kadang. Cuman tidak seperti dulu lagi. Oh gitu. Kayak yang dulu-dulu. Memang sih ya, nggak tahu lah. Mungkin memang apa namanya, karena dia apa sih namanya tuh mengejar kali gitu ya. Jadi dia benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyatakan cinta. Tapi begitu sudah menikah, dia lupa. Kalau dia pernah semengejar itu ya. Luar Iya, biasa. mengejar itu. Dia akhirnya mungkin merasa bahwa, oh kau sudah kudapatkan, jadi ya sudah santai. Oke, buat wanita-wanita di luar sana, jangan tertipu ya. Iya, tapi poin yang aku ini sih, yang aku apa namanya highlight ya. Maksudnya Mhm. walaupun dia berubah, maksudnya dia tidak seromantis yang dulu lagi, tapi ketika dia tuh benar-benar, maksudnya ketika kamu yakin bahwa dia tuh mencintaimu atau dia tuh ya mengasihimu lah begitu kan ya, walaupun dia sudah tidak romantis lagi, ketika ya mungkin adalah maksudnya apa namanya waktu di mana kita juga dengan perbedaan karakter yang berantem-berantem kan selalu sih gitu ya dalam pernikahan, awal-awal pernikahan pasti ada apa sih ya bahasa kerennya adjustment gitu ya. Ya. Mencocokkan karakter dan lain sebagainya, kehidupan yang baru bersama setiap hari kayak gitu-gitu. Nah, walaupun dia mungkin udah mulai kayak biasa aja begitu, tapi ketika dia tahu di dalam dirinya bahwa dia mengasihi kita dan kemudian kita juga bisa komunikasi dengan baik bahwa misalnya
apa yang dia lakukan hari-hari ini. Maksudnya kita merasa kurang kurang mendapatkan lagi, kasih sayang yang dulu kayak gitu-gitu kan. Nah, ketika kita komunikasikan, ketika dia benar-benar sadar dia mengasihi kita, dia akan melakukannya kembali walaupun dalam intensitas yang beda kali ya. Maksudnya cara dia menyampaikannya atau cara dia berromantis tuh udah beda gitu loh, nggak kayak yang dulu yang kayak gila-gilaan gitu. Dalam hal-hal kecil dia akan menunjukkan juga tetap gitu. Tapi masalah perbedaan karakter itu bukan masalah yang kecil sih ya. Iya. Jadi Dan jangan itu memang diabaikan. Dan itu memang harus disadari sejak masih pacaran, sebelum menikah. Karena lebih banyak lagi hal yang kita temukan ketika menikah, bahwa oh ternyata kamu orang yang seperti ini ya. Ternyata dulu aku nggak lihat sisi ini dari kamu gitu. Jadi yakinlah bahwa benar-benar kamu mengasihi dia, dia mengasihimu. Dan ada Tuhan di antara kalian. Ais. Iya, Berat karena banget. benar-benar lah kalau nggak ada Tuhan tuh kamu kayak gimana ya? Kamu berantem seberantem-berantemnya yang kayak kamu mau lari udah nggak bisa lari karena ya terkungkung di dalam ikatan yang sudah terjalin di antara kalian gitu kan, nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa benar-benar nggak ada apa namanya itu, Pintu no keluar. turning back. Iya, Ya. jadi yang bisa membuat kamu bertahan memang adalah cinta kasih Tuhan. Kalau nggak ada cinta kasih Tuhan, udah benar-benar kayak apa ya? Kayak gue mau mengakhiri semuanya aja gitu. Karena memang ketika karakter yang berbeda itu beradu gitu ya, nggak ada ketemunya, apalagi sama-sama ego ya kan. Namanya anak muda, habis itu nikahnya juga masih muda, belum dewasa masing-masing atau salah satunya kurang dewasa, udah nggak ada yang ngalah, udah selesai deh, tamat. Apalagi tiap hari ketemu ya kan. Berantem 1 hari aja berantem 1 hari aja tuh udah terasa kayak 10 hari atau 1 bulan kali ya. Makanya aku juga sama Yoyo sekarang kalau berantem tuh, nggak boleh pokoknya ya itu ayat firman Tuhan lagi kan balik. Kan katanya, "Janganlah amarahmu" apa sih ayatnya gue lupa. "Janganlah Janganlah matahari marah, terbenam." sampai matahari Janganlah terbenam. maksudnya ya jangan lama-lama kalau berantem itu kan, kalau marahan itu. Jadi memang kami kalau dan gondok juga sih kalau disimpen-simpen. Jadi secepatnya diselesaikan, gitu. Itu sih yang buat akhirnya kita juga lama-lama bisa saling mengerti, lama-lama bisa saling, ya menjaga perasaan satu sama lain sih. Gue kepanjangan nggak nih ngomongnya? Enggak sih. Oke kok, oke. Iya. Oke deh. Terus menyadari bahwa hubungan ini dipimpin Tuhan juga penting sih. Betul. Karena makin hari tantangannya tuh nggak makin mudah, betul nggak? Lu udah ngerasain kan ya? Iya loh, bahkan belum merit ya, tantangannya tuh Iya. nggak semakin mudah gitu. Kalau nggak sadar ini pimpinan Tuhan mah lari aja deh jauh-jauh gitu. Dan apalagi semakin mendekati atau semakin kalian berkomitmen untuk mau bersama seumur hidup menikah, itu akan semakin banyak tantangannya, akan semakin banyak persoalannya lah. Karena pasti akan makin kelihatan kan, apalagi kayak udah ngurus-ngurus wedding lah, apalah acara segala macam itu kan tiap hari ketemu dan tiap hari ngebahas itu keluar semua tuh asli-aslinya dirimu. Oh iya. Makanya gue juga kemarin kan sempet tuh mau bukan mau priwed. Iya udah priwed, gue mau batalin tuh pernikahan. Iya iya Tapi ya deh. itu lagi, balik lagi tadi yang lu bilang, kalau nggak sadar tentang pimpinan Tuhan, ya gue mungkin hari itu juga udah nggak mau lagi lanjut. Tapi karena gue tahu ini pimpinan Tuhan, dan gue tahu pimpinan Tuhan nggak pernah salah, ya udah gue maju.
Tapi dengan catatan bahwa gue sadar konsekuensi apa yang gue akan dapatkan ketika melanjutkan hubungan ini. Yang gue tahu mungkin gak akan mudah. Jadi ketika gue menghadapi dan ternyata memang tidak mudah, gue udah tahu dari kemarin kan, sebelum gue nikah gue udah tahu gue akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi ya ketika gue ada, mungkin ya ada sih ngeluh-ngeluh juga, ada juga marah, ada juga kesel, ada juga tanda kutip penyesalan sesaat begitu kan. Tapi ya balik lagi kalau inget lagi pimpinan Tuhan bahwa oh iya gue bersama dengan dia ini bukan kebetulan, gue bersama dengan dia ini bukan apa namanya, bukan suatu kesalahan tapi ini pimpinan Tuhan jadi gue jalan terus. Jadi gue ingat ada Tuhan yang beserta dengan gue dan gue akan bisa melewati kesulitan-kesulitan ini bersama dengan Tuhan. Asik. Nah, tapi penting nih, yang sadar bahwa hubungan ini pimpinan Tuhan gak boleh cuma satu pihak loh. Nah iya betul. Kalau cuma satu pihak, waduh, kayak apa ya perumpamaan Kayak yang tepat? Kayak satu Kayak kaki lu di mobil, satu kaki lu di motor, timpang. enggak, kayak main tarik tambang tapi kamu narik sendiri. Oh, narik tambang, jatuh dong. Kan berat maksudnya. Oh berat ya jadinya. Oh maksudnya Lepas. ada lawannya. Kirain lu di sana, gue di sini kita tarik-tarikan gitu. Enggak, maksudnya ada lawannya gitu. Oh ada lawannya. Lawannya siapa nih? Siapa ya? Si pengganggu. Gitu. Oh iya betul. Dasar pengganggu itu ya. Gitu sih. Jadi apa tips-tipsnya nih? Tips-tips menjalani Tips apa? hubungan yang tidak mudah. Buat yang belum menikah nih, saran dari yang udah menikah. Buat yang belum menikah. Apa tadi tips-tips apa? Untuk menjalani hubungan yang tidak mudah. Iya. Oh. Tipsnya adalah apa ya, yang pertama mungkin ya seperti kebanyakan orang akan mengatakan, bergantunglah kepada Tuhan. Iya. Jadi karena memang hubungan kita ini kan ya dasarnya tetap harus Kristus ya. Kalau kamu cintai pasanganmu dengan cintamu yang terbatas, cintamu yang egois, kau nggak akan bisa mencintai dia dengan sempurna seperti Tuhan mengasihi dia. Jadi memang harus benar-benar bergantung sama Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan aku tidak sanggup mencintai dia dengan sempurna, jadi tolong aku untuk bisa mengasihi dia seperti engkau mengasihi aku. Jadi benar-benar waktu menghadapi kesulitan ya balik lagi ke Tuhan. Tuhan aku gak sanggup orang ini, aku gak bisa kasihin kurang asem. Ya kan? Tapi karena melihat oh iya Tuhan mengasihi aku juga kurang asem kok sama Tuhan. Jadi ya udah aku ampuni lagi dia, aku lagi dia dan lain sebagainya. Terus yang kedua apa namanya ya, keterbukaan sih penting satu sama lain. Karena kalau nggak ada keterbukaan nggak bisa menyelesaikan masalah. Ketika yang satu mendem nih gue kesel sama lu, gue nggak mau sama lu, dia kayak apa namanya manifestasi keluarlah jadi perilaku-perilaku yang nggak bagus gitu kan kepada pasangan. Nah pasangannya kan bingung, lu kenapa sih jahat sama gue, lu kenapa sih giniin gue, emangnya gue ada salah? Nah, cowoknya nggak pernah atau ceweknya nggak pernah ngomong salahnya apa, cuma dipendem tapi kan keluar pasti akan apa sih namanya ya bahasanya ya? Fenomenanya ya. Iya, apapun lah itu bahasanya. Pokoknya pasti akan keluar dari cara memperlakukan pasangannya kalau ada sesuatu yang dipendam gitu. Jadi memang kalau ada sesuatu yang nggak disukai dari pasangan, ya ngomong aja gitu loh, selesaikan. Rekonsiliasi lagi nih, ya kan? Kemarin kan kita ngomong tuh Iya rekonsiliasi penting dalam benar. hubungan apapun. Jadi Betul. memang ya tetap harus rekonsiliasi supaya nggak ada apa namanya kepahitan-kepahitan terhadap pasangan yang membuat kita akhirnya nggak bisa mengasihi pasangan dengan baik gitu. Udah mulai agak-agak bagus nih ngomongnya. Udah lancar. Tadi pemanasan. Iya pemanasan yang tadi. Gimana caranya? Terus, Suaraku kedengaran. Gimana caranya kita akhirnya sadar, sekarang waktunya berhenti
atau ini harus diperjuangkan? Waduh, ini berat nih pertanyaannya nih. Berat. Lu curhat ya? Enggak dong. Soalnya kalau nanya Oh, dari enggak. sisi gue kan gue tetap Oh iya. berjalan selama-lamanya gitu. Maksudnya Oh kalau lu kan iya. ada masa-masa di mana lu bilang sama diri lu sendiri, Oh "Oh, udah iya. nggak bisa dilanjutin," gitu. Oh iya benar. Atau, "Oh, ini bisa bertahan," gitu. Gue nggak ada yang bisa Apa ya? diceritain, semua ceritanya Iya indah juga tapi sih. tidak mudah. Iya, itu cerita gue. Coba dari lu. Apa ya yang membuat bertahan atau enggak? Gue sih nggak sedalam itu sih untuk apa namanya maksudnya mengambil keputusan buat gue tuh nggak gampang juga. Maksudnya gue juga nggak terlalu yang mikir ini gue harus bertahan atau enggak. Pokoknya gue mah let it flow aja sebenarnya. Gue tuh cuman kayak Sama ya udah sekali kalau nggak ada pelajaran yang bisa dipetik. iya untuk bagian itu gue nggak tahu. Gue cuman kayak apa ya? Ya udah kayak ya udah Tuhan kasih. Gue tuh gini, apa ya? Kalau yang sebelum-sebelumnya nih ya, karena kan gue mentok di yang gue nikahin ini karena gue udah yakin gue melihat pimpinan Tuhan di dia gitu kan. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh gue ngerasa ya mungkin karena itu tadi ya, karena gue yang berjuang, gue yang apa namanya? Gue yang mungkin ingin mengisi kosongan hatiku kali ya. Jadi, aku tuh nggak apa ya, nggak puas gitu loh. Nggak ada kepuasan bahwa aku tuh merasa dicintai, bahwa aku merasa, eee, cukup lah istilahnya begitu. Nah, ketika dengan yang Yonatan ini kan aku karena merasa dicintai, ya udah jadi kayak, eee, aku cukup gitulah kali. Cukup dengan ini gitu kali. Oh sama ini juga, yang kemarin-kemarin itu gimana ya? Entar gue pikir dulu sebentar ya. Boleh boleh, nanti gue cut. Tadi lu ngomong apa? Yang yang mau yang bikin gua ini maju apa enggak gitu ya? Entar dulu gue pikir-pikir. Apa ya yang bikin gue maju apa enggak? Ya itu sih ya. Soalnya gimana ya? Oh gini, gua kalau maju itu gue menemukan orang yang lebih baik daripada orang yang sebelumnya. Ah, itu. Maksudnya Jadi kalau maju? maksudnya ketika kan yang sebelumnya nih, gue tuh nggak pernah ini sih, maksudnya ya putus-putus gitu-gitu doang sih, maksudnya bukan putus yang serius-serius gimana sih ya, maksudnya gimana sih? Gue ketika putus, ya udah gue putus nih, terus dalam waktu gue nggak pacaran misalnya gitu, terus gue menemukan orang baru. Nah orang baru ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah itu gue move on. Tapi Oh, kalau orang yang gue dapet itu nggak lebih nggak baik lebih baik. daripada yang sebelumnya, gue nggak maju gitu loh. Tapi kalau gue lihat dia lebih baik, gue maju. Terus ya udah kayak gitu. Ya itu. Nah, ini nih Pertanyaan bedanya. lu susah sih. Ini bedanya aku sama Tri nih ya. Mm-mm. Bedanya Mm-mm. adalah aku tuh orang yang speednya cepat dan aku Mm-mm. sangat mikir untuk jangka Mm-mm. panjang. Pikir Mm. banget, makanya nggak mutus-mutusin sesuatu tuh kadang lama dipikir. Tapi speed aku cepat. Jadi dipikir Mm-mm. tuh sambil bergerak. Nah kalau Tri Mm-mm. speednya lambat Mm-mm. banget. Dan jadi kadang aku tuh Jadi nggak tahu sebenarnya dia mikir apa enggak gitu. Walaupun dia tuh mikir keras. karena Mm-mm. karena dia kalau mikir tuh Karena sambil itu tidur, dia suka banget tidur sih. Tiap aku iya. ke kamar dia selalu di tempat tidur dan main HP nggak ada kerjaan. Terus Iya dia sih. sambil tidur, main HP, kayak kayak gabut gitu nggak jelas. Jadi tuh kalau ada masalah, Tapi gue dia mikir kan. mikir kayak nggak mikir. Beda sama aku, kalau aku mikir tuh bener-bener yang Mm-mm.
dipikir, dikerjain, cari orang Mm-mm. buat tukar pikiran, cari solusi, baca-baca gitu kan. Jadi itu benar-benar tampak berpikir gitu loh. Tampak ya, Kalau tampak. gue, Nah, tapi dari Tri aku belajar gitu. Ternyata cara orang mikir tuh nggak selalu kayak aku. Gitu. Karena dengan speed aku yang cepat, terus inisiatif, itu aku suka menempatkan orang lain tuh di posisi aku gitu loh. Kok nggak kayak gitu? Kok nggak kayak aku gitu. Nah ini juga nggak baik sih. Gitu. Jadi ya sekalipun tampaknya seperti nggak mikir, sebenarnya Tri mikirin sungguh-sungguh. Dia juga yang ngajarin aku bikin jurnal. Aku ingat dia selalu saat teduh pagi-pagi itu jam 4, jam 5. Lu bikin jurnal. Habis itu tidur lagi sampai jam 9. kok tahu sih lu? Ih, kapan gue ngajarin lu bikin jurnal? Kok gue nggak inget? Ih, lu di kasur, kasih tahu. Di Kasur mana? di kamar lu pas skripsian. Jadi Kamar waktu lu? jadi waktu Oh, skripsi, skripsi. pas skripsi itu kan mata kuliah kita tinggal sedikit. Jadi tuh ada Oh iya momen-momen iya benar. Tri tidur di kamar aku, kadang-kadang aku tidur di kamar Tri. Tapi buat adik-adik tingkat jangan ditiru, nanti kalian dimarahin sama ibu asrama. Iya, udah nggak boleh Nggak sekarang. boleh, gitu ya. Jadi kita suka tukar-tukaran nginep gitu. Dan dia tuh selalu bangun subuh. Bangun jam 3, Iya. jam 4 atau jam 5, pokoknya subuh lah. Buat sate, bikin jurnal, dia tulis. Ih, kok gue nggak inget ya gue cerita Tuh, sama lu apa gue Lu tidur ngelakuin lagi. itu di depan lu. Soalnya gue tuh tipenya kalau yang mau saat teduh tuh gue pengen nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat. Makanya gue bangunnya pagi. Ya kan gue bangun, terus gue tidur lagi. Oh iya iya. Oh Jadi iya aku juga bukan ya. tipe orang yang pagi gitu loh. Paginya aku tuh jam 6. Mm-mm. Jam 6 tapi udah Oh. nggak tidur lagi. Iya, kalau gue bangun cuma saat teduh terus tidur lagi. Bagus. Gitu. Jadi belajar sih dari Tri untuk bikin jurnal gitu. Buat lebih relaksin. Ini agak nggak nyambung sih sama bahasan kita, tapi bagus juga Iya sih. buat Itu juga bisa dipakai untuk perjalanan hubungan sama pasangan untuk memperlihatkan progres dari hubungan kalian. Oh Ya nggak iya, sih? benar buat kita yang sulit ngelihat pimpinan Tuhan. Kadang Iya. kalau kita baca lagi jurnalnya, kita bisa lihat lagi loh. Oh, ternyata. Benar. Iya, gitu. Udah nih. Gue juga ada santan dari pertama. Suara lo agak putus-putus. Apa? Iya. Cek. Oh, udah. Iya, gue juga ada jurnal dari pacar pertama gue. Tadi gue ngomong. Oh. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang terakhir ada nggak ya? Oh iya, ada. Ada. Cuman belakangan ini gue udah nggak terlalu sering nulis jurnal sih. Gue sekarang pindah dari jurnal ke Facebook. Jadi semua yang gue pikirin gue taruh di Facebook. Iya. Tapi bagusnya Facebook tuh ada mode kenangan. Oh jadi iya. kadang-kadang tulisan yang kita pernah tulis itu tuh membekas lagi gitu loh. Dan kadang juga kita kan sudah lupa kalau pernah nulis ini. Begitu muncul lagi, iya juga ya gue pernah mikirin ini. Apalagi itu paling sering ya kalau di Facebook. Gue nulis apa gitu. Ngerenungin sesuatu kan gue tulis. Terus 2 tahun atau 3 tahun kemudian muncul lagi, gue lagi ngerenungin hal yang sama coba. Tapi jadi kayak gue juga gitu. Gue lagi bergumul iya kan? hal yang sama 5 tahun yang lalu gitu. Makanya jadinya kayak apa ya? Gue juga ngelihat tuh bahwa Tuhan itu kayak punya kurikulum loh buat hidup kita tuh. Kayak dalam masa-masa ini kamu belajar soal ini, masa-masa ini inilah kamu perkataan ibu dosennya dikaitkan dengan kurikulum. Iya juga, gue juga nggak tahu dah. Pikir lu ngomong kurikulum, heran. Iya ya.
Iya kayak gitulah. Jadi ya maksudnya ya Tuhan tuh mengajar nggak sembarangan loh. Dosen Iya. aja ngajar nggak sembarangan kan. Nggak tahu deh kalau gue. Enggak lah, enak aja lu. Gue mah begini-begini tapi ngajar serius beneran dah. Bener. Hmm. Iya, gitu ceritanya. Jadi ya, Hmm. dan momen-momen Hmm. kita pergi bareng, dating bareng itu deket-deket wisuda ya. Iya bener. Deket-deket wisuda sama lu mau nikah. Oh iya, pas aku mau nikah emang kita dating di mana? Ada tak kita dating? Makan Ya makan soto. lo. Iya, iya. Iya sih kita pergi bareng lah ya. Pergi bareng. Gak nyangka juga sih akhirnya kita bisa dating bareng. Iya, itu impian Dan gue dari lama. Impian aku sederhana. iya ya, yang pacar lu nggak bisa datang, nggak bisa ketemu sama lu 3 tahun. Iya, Akhirnya pas kita wisuda baru ya makanya. lu ketemu sama dia, gue ketemu sama pasangan gue, dan kita ketemu bersama-sama. Iya, betul. Terus kita sempat foto bareng. Nanti fotonya Oh kita iya bener, ada nggak tampilkan. fotonya tuh? Ada Kirim dong. ya, nanti gue Ya, pasang. ya. Foto bareng, foto momen bahagia. Terus kita makan di Iya. PVJ ya? Sushi kayaknya kita makan ya. Lupa gue. Kita makan apa sih? Iya, katsu Kita makan gitu. sushi deh. Iya, lupa. Iya. Pokoknya makanan Jepang aja. Terus yang lucu adalah waktu wisuda. Ini sebagai closing. Gue ceritain waktu wisuda dulu, gue ceritain. Jadi ceritanya pas kita foto bareng di Jonas, sebut merek nggak di Ya udahlah nggak apa-apa. Siapa tahu nanti dapat. Oh iya, jadi pas kita foto bareng ada boneka wisuda. Terus gue bilang dong sama pacar gue, pokoknya gue wisuda maunya dibawain bunga. Gue bilang gitu kan. Karena beda sama Yoyo kan, Yoyo kan inisiatif. Dia pasti beli bunga. Bener. Walaupun dia Iya telat sih. datang kan gara-gara bunga. Ingat Nyari gak? dulu Nah, iya nyari Terus? berdua itu mereka. Oh nyari berdua? Oh iya, terus? jadi jatuh. Sebut nama. Jadi disebut. Gue juga udah dari tadi. Gak apa-apa kan udah sah. Nah terus. Iyalah. Dan terus tuh gue bilang, pokoknya gue mau dibawain bunga loh. Kalau nggak bawa bunga nggak usah datang. Soalnya dia kan bukan tipe yang gitu kan, bukan tipe yang manis-manis gitu. Terus dia bilang gini, udah sih diem aja, besok aku cariin. Kamu ngomong jangan keras-keras biar kayak surprise. Dia bilang gitu. Dia tuh gemes banget sih. Terus besoknya bener dong dia pergi sama Yoyo cari bunga itu. Jadi banget. bawa dia? Bawa. Inisiatif dari Yoyo. Maksudnya ya idenya dari Yoyo. Kan Yoyo yang tahu tempat-tempat begitu kan. Maksudnya iya dia tuh hadiah. tahu-tahu tempat gitu browsing tahu. Oh iya, tapi berarti dia inisiatif dong. Iya sih ya, di inisiatif. Itu bagusnya. Iya, jadi mereka bisa bekerja sama lah ya. Iya. Ya karena sifat Yoyo mirip gue. Sifat Rolly mirip gue. Iya. Yang nggak inisiatif. Iya, jadi kita bisa saling mengerti lah ya. Kita bisa saling berbagi pengalaman. Iya betul. Oke, bagian ini nanti jadi di-cut aja. Yang mana? Closing dong, kasih closing. Yang sebut-sebut nama di-cut aja. Ayo. Serius? Enggak lah. Gue udah panik. Aduh, bagus nih bahasanya. Enggak. Ya udah. Kan closing statement. Jadi udah nih kita. Belum sih. Udah selesai nih ngobrolnya. Kita abis ini bahas tema yang lain. Ini di close dulu. Oh. Mumpung anak lu tidur. Okay. Kalau anak lu nggak tidur, kita nggak bisa ngobrol loh. Oh iya benar. Udah sih, nggak usah direkam juga ngomongan yang ini. Ngabisin kuota aja lu 40 menit. Ya udah. Closingnya nanti nggak dapet. Oh. Baiklah. Ya, begitulah kira-kira kisah cinta kita antara aku dan dia dan dia dan dia. Dan Sarah dan kekasihnya ya. Doakanlah supaya Sarah juga bisa menyusul diriku yang sudah sah ini.
supaya Sarah dan pasangannya juga bisa melanggengkan hubungan mereka ya. Kita Mari doakan bersama. netizen, Amin. katakan amin. Oke deh, jadi quote apa yang kita bisa dapatkan hari ini dari perbincangan kita? Silakan Bu Sarah. Oh Kak Sarah. Gue baru mau bilang, silakan pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini kalian tulis di kolom komentar ya. Oh Komentar iya. terbaik kita kasih hadiah, enggak Anak dari gue Tri. bangun. Kan bener. Ya udah kita Ya udah. habiskan dulu di sini. Nanti Iya. kalau udah selesai, maksudnya Elia udah tidur lagi, baru kita calling lagi. Oke, silakan tutup. Oke, ya. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton perbincangan kami hari ini. Semoga kalian yang lagi pacaran bisa mendapatkan sesuatu untuk menolong kalian menghadapi kesulitan-kesulitan di masa pacaran kalian. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Iya sih, bisa gitu juga. Oke, di-mute dulu aja. Iya, bentar ya. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Hah? Buat aku, dalam rangka? Hadiah. Aku dapat hadiah kan, baru gue omongin tadi. Romantisnya baru di keluar podcast. hari ini. Ya udah, nanti bagian ini di copy Makasih ya. ya sayang-sayang. Oh iya, oh ini masih direkam ya? Ya udahlah. Iya. Gue dikasih ini. Apa? Oh, hadiahnya mama ya. Iya, beda ya. Iya, oke. Do I like that it's easy to figure you out if I can have